Wah, plotnya Spider-Man Brand New Day sudah dirilis. Oke, jadi seperti yang kalian tahu ya, bahwa akhirnya dari pihak Sony bahkan berbagai macam leaker-leaker yang gua temukan di internet, mereka udah membocorkan terkait mengenai plot resmi dari filmnya Spider-Man Brand New Day yang akan dikerjakan oleh Daniel Destin Cretton, which is orang ini udah pernah mengerjakan film Shang-Chi and Legend of Ten Rings, yang dimana itu film merupakan film terbaik MCU di era awal MCU Multiverse Saga di tengah pandemi COVID dulu ya. Dan sekarang akhirnya beliau kembali mengerjakan serial Wonder Man yang ternyata juga bagus banget dan lo wajib nonton pak ya. Dan sekarang dia juga mengerjakan film Spider-Man Brand New Day yang merupakan sequel keempat bagi trilogi Spider-Man sebelumnya di era MCU Infinity Saga dulu ya. Yang dimana katanya film ini akan punya tema yang sangat kelam dan bahkan cukup grounded, tapi juga akan ada tema jembatan ke era Multiverse Saga, yang dimana hal ini akan berlanjut kepada filmnya Avengers Doomsday bahkan sampai kepada Avengers Secret Wars. Jadi pada video kali ini gue akan nge-breakdown sekaligus gue akan menganalisa terkait mengenai plot utama untuk filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Nah masalahnya pertanyaannya, kapan poster sama trailernya nih Sony? Waduh, karena lagi-lagi coy, film ini akan siap tayang di akhir bulan Juli tahun 2026 nanti, yang dimana sepertinya filmnya akan siap tayang tepat bareng juga dengan filmnya Supergirl loh. Makanya gue juga pengen tahu seperti apa materi promosinya, dan bahkan jujur aja ya, promosinya sudah pernah bocor ke internet pak, dan bahkan gue udah lihat. Ya udahlah ya. Tapi katanya mengenai trailer ini ya, katanya udah dipangkas juga dan juga akan ada sebuah versi yang jauh lebih lengkap ketimbang bocoran yang pernah kita dapatkan di beberapa bulan yang lalu ya. Oke. Jadi pada video kali ini gua akan membacakan mengenai plot cerita untuk film Spider-Man Brand New Day, karena kan ya lagi-lagi coy, ini film sangat kita tunggu banget mengenai bagaimanakah bentuk kejutannya dan bagaimana bentuk villain-villain yang akan dihadapi oleh Spider-Man di filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini pak ya. Oke, langsung aja kita bacakan satu persatu. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Oke, di plot ini ya, mereka mengatakan setting waktu 4 tahun setelah filmnya Spider-Man No Way Home, yang dimana dunia sudah benar-benar lupa siapakah Peter Parker yang sebenarnya. Peter Parker sudah tidak ada, secara alter ego dia sudah hilang. Yang tersisa hanya Spider-Man sebagai pahlawan anonim di kota New York. Spider-Man ada di puncak performanya di kota New York sebagai superhero yang udah menyelamatkan semua orang selama 4 tahun ini. Dan dia sudah jauh lebih matang, lebih kuat, dan juga lebih berpengalaman dibandingkan di trilogi sebelumnya. Jadi intinya adalah Spider-Man udah menjadi sebuah versi terbaik dirinya, tapi harus menghadapi konsekuensi terbesar dalam hidupnya. Seperti itu cuy. Makanya pas gua baca mengenai plot cerita ini, yang kita menemukan ada beberapa poin-poin yang bisa gua breakdown. Yang pertama adalah setting latar waktunya. Seperti kalian tahu ya bahwa di filmnya Spider-Man No Way Home itu terjadi pas tahun 2024, pasca setahun setelah filmnya Avengers Endgame yang terjadi tahun 2023 setelah jentikannya Thanos pak ya. Dan ketika di filmnya Spider-Man No Way Home akhirnya terungkaplah bahwa Spider-Man adalah Peter Parker yang dibuka oleh Mysterio yang berusaha untuk menghancurkan legacy Tony Stark yang satu ini. Dan ketika di filmnya Spider-Man Brand New Day akhirnya udah terungkap bahwa timelinenya adalah 4
4 tahun setelah filmnya Spider-Man No Way Home. Artinya apa? Artinya Peter Parker udah lulus kuliah dan dia sekarang udah kerja, Pak. Oke, berarti bisa gue katakan Peter Parker yang akan tampil di filmnya Spider-Man Brand New Day, dia udah berumur 22 tahun, cuy. Oke, jadi ya dia udah lulus dan dia udah mungkin udah cari kerja ya. Bahkan dia udah akan menghadapi masa-masa sulitnya sebagai orang yang gak punya identitas sebagai Peter Parker ini, Pak. Karena seperti kan tahu ya bahwa di endingnya film Spider-Man No Way Home akhirnya Peter Parker udah mulai mengorbankan dirinya sendiri akibat kacau multiverse yang terjadi akibat ulahnya sendiri, Pak. Sehingga akhirnya Doctor Strange membuatkan sebuah mantra dari Rune of Kafka dengan cara melupakan Peter Parker yang sebenarnya agar supaya multiverse bisa diselamatkan dan Spider-Man tetap hidup di mata para publik. Tapi mereka semuanya udah lupa siapakah itu Peter Parker. Oke, jadi ya bisa gua katakan ini juga sebuah bentuk masa-masa yang paling kelam untuk Spider-Man di versi MCU ini, Pak ya. Karena seperti kalian tahu ya bahwa di trilogi Spider-Man sebelumnya ya itu terlalu ceria-ceria banget sih, jadi mana Peter Parker juga masih anak-anak, bahkan dia masih belajar untuk menjadi superhero kan ya. Bahkan dia termasuk anggota Avengers paling muda saat itu di bawah penguasaannya Tony Stark alias Iron Man sebagai mentor pribadinya setelah kejadian di filmnya Captain America Civil War. Oke, jadi ya ketika dia menjadi anggota Avengers paling termuda saja, dia udah bertanya-tanya, Pak, ini dia akan mau kemana, dan bahkan dia masih belajar tentang kekuatan seperti apa, bagaimanakah rasa tanggung jawab, bagaimanakah dia bisa menjadi orang yang bisa membagi kedua alter ego sebagai Peter Parker dan juga Spider-Man. Itu juga sulit banget, Pak. Makanya di trilogi sebelumnya itu sebagai bentuk fase belajarnya Peter Parker untuk menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Oke, seperti itu. Makanya ketika di filmnya Spider-Man Brand New Day akhirnya terungkaplah kisah Spider-Man seperti versi komiknya yang jauh lebih kelam dan juga jauh lebih grounded, yang dimana di video kemarinnya kita udah pernah bahas siapakah villain-villain Spider-Man yang resmi akan hadir kepada filmnya Spider-Man Brand New Day, seperti ada Tarantula, ada Tombstone, Scorpion, bahkan juga ada Boomerang, serta berbagai macam villain-villain Spider-Man yang lainnya. Waduh, 4 tahun cuy, 4 tahun ya. Berarti kalau 4 tahun ya bisa gua katakan Peter Parker ya udah mulai bekerja juga. Tapi katanya dari sumber-sumber yang pernah gua baca di internet, katanya Peter Parker ini akan bekerja ke toko Delmar, yang dimana toko Delmar ini sebuah bentuk toko langganan Peter Parker di MCU, dan toko ini pernah dihancurkan oleh anak buah Vulture di filmnya Spider-Man Homecoming dulu ya. Makanya bisa gua katakan Peter Parker kemungkinan besar tidak bekerja ke Daily Bugle seperti yang pernah kita lihat di zamannya Spider-Man Tobey dan Andrew, bahkan juga di versi komik sama animasinya. Jadi ya, well, bisa jadi ya Peter Parker tidak akan bekerja sebagai fotografer seperti versi komiknya, karena lagi-lagi cuy, dunia MCU ini adalah dunia yang dimana semua serba teknologi dan juga udah serba internet. Yang di zaman sekarang yang namanya koran, yang namanya media-media di koran cetak itu udah nggak laku lagi. Jadi ya bisa gua katakan Peter Parker akan mungkin cari pekerjaan yang jauh lebih berbeda ketimbang versi Marvel yang sebelumnya ya, bukan sebagai fotografer tetapi sebagai pengantara pizza katanya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada filmnya Spider-Man kedua ketika si Peter Parker ini akhirnya bekerja ke toko Joe Pizza untuk menjual pizza dan juga mengantar pizza kepada para pelanggannya, seperti itu. Makanya well, pas gua baca sih ya, oke sih, ini sebuah bentuk perjuangan hidup Peter Parker ketika dia akan mulai belajar untuk bekerja. Pizza time. You're fired. Go. Dan juga dia mengatakan konflik utamanya Mas Lalu akan mengejar dia. Jadi sepertinya konsekuensi yang pernah ia hadapi di filmnya Spider-Man No Way Home akan juga terangkat kembali ke filmnya Spider-Man Brand New Day. Oh, berarti bakal ada Tobey sama Andrew lagi dong? Bukan. Jadi konflik yang dimaksud sini adalah bagaimana bentuk konsekuensinya. Jadi kan di ending kita bisa melihat bahwa si Peter Parker versi Tom Holland ini akhirnya dia udah dilupakan oleh satu semesta Earth 616 bahwa dia adalah Peter Parker. Artinya apa? Artinya nama Peter Parker di Earth 616 sudah tidak dianggap lagi ada. Oke? Jadi ya dia udah sebagai orang yang tanpa alter ego aja, tapi yang hidup adalah Spider-Man. Dan ketika selama 4 tahun dia berjuang sebagai Your Friendly Neighbor Spider-Man ya, si Peter Parker
jadi makin bertanya-tanya, kira-kira siapakah dirinya? Karena kan lagi-lagi dia dilupakan, bahkan ditinggal oleh pacarnya, ditinggal oleh temannya, bahkan dia berjuang sendirian segala macam. Pokoknya dia benar-benar sangat sendirian tanpa ada teman sekalipun. Maka dari itu, hal itu akan membuat dia menjadi lebih depresi, bahkan bisa jadi jauh lebih stres, Pak. Ya, ketika dia udah sendirian, dia akan mulai untuk bermutasi menjadi Man Spider sebagai bentuk wujud depresinya dia. Seperti itu loh, makanya ketika Spider-Man versi Tom Holland ini akan punya web organik dan bahkan bisa memunculkan wujud Man Spider-nya, ini juga bakal jauh lebih kelam sih, men. Waduh, karena ya lagi-lagi ini untuk pertama kalinya Spider-Man akan dibuatkan versi Man Spider sebagai hasil bentuk mutasi genetik yang dialami oleh Spider-Man sebagai manusia yang bermutasi dengan alami, Pak. Oke, jadi hal ini pernah kejadian juga di versi komiknya, bahkan juga di versi animasinya, bahwa akhirnya Peter Parker udah bermutasi menjadi laba-laba monster yang sangat berbahaya dan juga bisa mematikan untuk semua orang. Apalagi model Man Spider ini bukan cuman muncul di MCU aja, tetapi dia juga akan muncul di seriesnya Spider Noir, yang dimana ada sebuah adegan ketika Ben Reilly alias varian Peter Parker ini udah menemukan wujudnya sebagai Man Spider sekilas di official teaser trailernya kemarin, cuy. Well, gue juga pengen tahu bagaimana hasilnya, dan ini juga nyambung kepada visual Peter Parker yang jauh lebih seperti kumal, bahkan udah nggak terurus seperti zaman-zamannya No Way Home lalu, yang dimana wajah si Tom Holland juga lebih bersih, bahkan jauh lebih muda ya. Ya cukup masuk akal ya, karena kan No Way Home kan tahun 2021, sedangkan di filmnya Brand New Day ini udah tahun 2025 secara syuting filmnya. Jadi ya nyambung aja lah ya. Apalagi proyek ini akan dikerjakan oleh sutradara sekelas Daniel Destin Cretton, dan gue percaya dia bisa mengerjakan film ini dengan cara yang sangat elegan dan bahkan cukup memberikan semua plot twist yang sangat gokil banget seperti filmnya Shang-Chi kemarin, cuy. Gila. Makanya gue sebagai fans pengen menunggu bagaimanakah official teaser trailernya kapan, Bapak. Aduh. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Mungkin buat kamu-kamu yang punya opini lain, atau mungkin buat kamu-kamu yang punya argumen lain, bisa kamu tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.